Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman, para peserta dan para pemirsa yang saya cintai dan insya Allah dicintai pula oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, seperti suku, budaya maupun agama. Hal ini menjadikan negara Indonesia negara yang unik dan menarik. Namun yang perlu kita ingat, keberagaman ini haruslah kita jadikan motivasi untuk menjadi lebih kuat dan lebih hebat, bukan malah memperluas perceraian. Karena banyak pihak-pihak di luar sana yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih hebat dan lebih kuat, yang akan terus mencoba memicu sumber-sumber konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa, terutama konflik agama. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat yang digadang-gadang sebagai umat terbaik untuk manusia, mayoritas penduduk Indonesia haruslah bisa menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menanggapi tantangan di zaman modern ini guna mempertahankan gelar khairul ummahnya, terutama di masa sekarang yang dimana konflik agama sudah menjadi makanan sehari-hari kita? Sebagai jawabannya, saya Muhammad Iksan Rinanda akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Khairul Ummah bukanlah sekedar gelar, dengan rujukan Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya para ahli kitab itu beriman, maka tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Teman-teman online yang berbahagia, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar khaira ummah kepada umat Islam, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kamu menyuruh buat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Menurut tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, mengatakan bahwa umat Islam dianggap umat terbaik karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang menghendaki segala perintah Allah. Dan juga mereka menyempurnakan orang lain dengan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau dengan kata lain, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, berjihad atau mengerahkan kemampuan mereka untuk mengembalikan diri mereka dari kesesatan dan kemaksiatan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tutimmuna sab'ina ummatan antu khairuha wa akramahuma 'alallah. Sesungguhnya kalianlah yang menyempurnakan 70 umat. Kalian umat terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah. Para pemirsa tausiah online yang berbahagia, sebagai umat terbaik untuk manusia, kita diwajibkan untuk menjaga adab, akhlak, dan iman kita sebaik mungkin. Bahkan kita juga disuruh
untuk saling menasehati dan saling menegur jika ada kemungkaran yang dilakukan oleh saudara kita. Bukan hanya saudara kandung, bukan hanya saudara seiman, namun juga saudara sebangsa dan setanah air pun kita wajib untuk menegur dan menasehatinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya atau menasehatinya. Jika ia tidak mampu juga, maka cukuplah dengan hatinya atau tidak merasa senang dan tidak merasa setuju. Maka demikian itulah selemah-lemahnya iman." Teman-teman online yang berbahagia, sebelum saya menutup tausiah singkat saya ini, dapat kita simpulkan bahwa gelar Khairul Ummah bukanlah hanya sekedar gelar, melainkan anugerah dari Allah untuk umat Islam. Maka dari itu, mari bersatu padu, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf, jalankan yang ma'ruf, jauhi yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jika semua itu kita lakukan, insya Allah, saya yakin umat Islam akan jaya dengan gelarnya sebagai Khairul Ummah rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.